Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan Assalamualaikum diriku dari warahmatullahi kepalsuan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, malam ini kita masih bisa berkumpul di majlis yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala fil yaum ila akhir zaman. Barokah, bermanfaat untuk semuanya. Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Hikam ya. Tapi seperti biasa ngajinya tuh ya ngaji santai lah. Jadi ya sesantai-santai mungkin gitu. Jadi jangan terlalu tegang. Sebenarnya ini pembahasan masih di bab yang pertama, belum selesai. Karena ngajinya nggak intens ya. Malam ini kayaknya ngajinya mungkin durasinya agak panjang, Kak. Biar ini dapet lah gitu. Kalau kemarin-kemarin kan masih PDKT dulu. Biasa harus itu dulu dipanasin dulu gitu. Mudah-mudahan yang ngajinya nggak bosen ya, karena sesuatu yang paling sulit untuk dipertahankan itu ngaji. Bener nggak? Benar. Soalnya ngajinya ngaji hati sih. Wah, itu lebih ini lagi, lebih membosankan lagi tuh. Dalam artian ngaji hikam ini kan ngaji apa ya? Membenahi diri sendiri, dikebugin, diantem lah. Diri kita nih ngaji hikam ini kayak apa ya? Ya di kawah candra di muka gitu, di press gitu. Nggak boleh lengah sedikit pun. Kalau ngajinya tentang pahala mungkin ya, atau tentang keutamaan afdolnya amalan-amalan gitu, biasanya enak deh. Kita bisa dapat ini tiket ya, karena udah banyak amalannya kan akhirnya kan kita dapat tiket surga gitu. Jadi sebenarnya ngaji itu Kang Opik lebih enak ngaji yang fadilah daripada ngaji kayak gini. Ya logikanya orang ngumpulin duit ya kan, sama orang ngumpulin hati gitu. Lebih banyak orang yang lebih suka ngumpulin duit. Kalau memperbaiki hati, jangankan ya diomongin orang lain. Kita mengoreksi diri sendiri aja tuh kadang nggak jujur. Apalagi dikoreksi orang lain. Ya ini kan kita nih mau dikoreksi sama Syekh Ibn Athaillah gitu. Perbuatan kita, hati kita setiap hari. Jadi ngaji hikam itu ngaji tasawuf lah, lebih fokusnya gitu. Harus terbuka. Harus membuka diri. Jangan sampai kita ngaji tapi udah menutup diri. Itu yang akan sulit sekali masuk. Apapun biasanya syarat utama itu harus membuka diri kalau kita mau maju. Kayak
negara Jepang itu kan, itu negara maju, padahal sama loh, statusnya masih negara Asia gitu ya. Karena mereka keterbukaan, gitu, terbuka dalam menerima usulan, menerima ilmu dari orang lain, akhirnya mereka cepat maju. Dulu aja waktu kalah gitu ya, Perang Dunia Kedua kalau nggak salah ya, itu kan ketika Hiroshima itu dibom, orang Jepang itu ada satu orang yang diwawancara. Katanya mereka tidak menyalahkan Amerika. Justru kami harus belajar dari Amerika. Karena dulu kami antipati dengan Amerika, nggak belajar bahasa mereka, akhirnya mereka kecolongan. Setelah itu, orang Jepang mulai berbondong-bondong belajar bahasa Inggris. Bahasanya orang yang membombardir mereka. Itulah sifat keterbukaan yang bisa langsung membangkitkan mereka. Ya, coba bayangin, Jepang waktu itu udah amburadul gitu ya, udah kalah, udah dibom, wah, itu pulihnya itu bisa lama harusnya. Tapi mengapa mereka bisa lebih cepat pulih daripada kita yang ya biasa-biasa aja sebenarnya gitu. Kita tuh dijajah ya memang, tapi seperti dininak bobokan gitu. Harusnya kan kita lebih maju kan, tapi kenapa mereka lebih cepat maju? Ya karena keterbukaan itu. Jadi begitu dibom, kalah, mereka bukan menyalahkan musuhnya, malah mereka harus belajar banyak katanya dari musuhnya. Hebatnya. Ini ketika kita nanti mungkin dikoreksi sama Syekh Ibnu Athaillah, kita jadi nanti kalau ada kalimat yang kurang enak gitu, jangan melihat ke saya. Melihatnya ke Syekh Ibnu Athaillah yang ngarang kitab ini gitu. Saya hanya menyampaikan aja. Termasuk diantaranya yaitu kita masih membahas tentang kajian yang pertama, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Kayaknya ehonya kegedean nanti. Low, udah, low, tes, 1, udah, nah udah, biar nggak bingung. Salah satu ciri bahwa kita masih mengandalkan amal kita, ya, salah satu ciri bahwa kita masih membanggakan amal kita, yaitu ketika kita ya, terpreset dalam kesalahan, kemudian kita kekurangan harapan. Itu ciri-cirinya kita masih mengandalkan diri kita. Di orang yang sudah mapan dalam prinsip gitu ya, mau berhasil, mau gagal, dia tetap fight, tetap utuh gitu, tetap menjadi pribadinya. Ya karena hakikatnya baik gagal ataupun berhasil itu sebenarnya sama, sebagian dari proses. Gak mungkin semuanya berhasil, gak mungkin selamanya sukses. Tidak mungkin ada yang namanya sukses ketika tidak ada yang namanya gagal. Cuman mungkin ya yang kita terima gitu, ketika gagal itu sakit, bener nggak? Tapi ketika sukses kita merasa berhasil, merasa senang, merasa bahagia. Padahal kedua-duanya sama. Kita sering mendengarkan peribahasa kegagalan hari ini adalah kesuksesan yang tertunda. Berarti sama-sama sukses dong harusnya. Cuman suksesnya ditunda gitu. Nah, ini pelajaran pertama ini sama. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang
tertunda. Kalau kita masih mengandalkan amal, ya kan? Ketika kita gagal, ya, kemudian, aduh, jadi turun tuh semangatnya. Oh, berarti kita masih ya belum stabil jiwanya. Jadi pelajaran ini bisa diterapkan kemana aja, baik ke amal, ya, baik ke kehidupan, baik ke usaha dan lain sebagainya. Sepakat nggak? Hari ini kita usaha, contoh, kemudian nggak berhasil. Kalau sudah ngaji ini harusnya dia tetap besok harus jalan lagi. Jangan menyerah. Nggak ada kata menyerah. Percuma kalau kita mau menyerah juga, besok pasti datang. Bener nggak? Besok anak istri pasti minta uang. Nggak ada gunanya sebenarnya kita ngeluh, kita kemudian nyerah gitu. Jadi gagal sekali itu wajar. Gagal 2 kali masih wajar. Ya. Gagal berkali-kali pun sebenarnya masih wajar. Karena pasti di balik itu ada pelajaran. Oh, kenapa saya bisa gagal? Nah, itu. Jadi Allah itu nggak memberikan pelajaran ke kita itu hanya ketika kita sukses. Enggak. Tapi ketika gagal, di situ Allah ngasih pelajaran lebih banyak daripada ketika kita sukses. Bener nggak? Kita usaha, sukses. Itu pelajarannya mungkin 1. Ya udah jalan gitu aja. Nanti kita gampang jenuh tuh. Tapi kalau gagal, justru nilai pelajarannya tuh lebih banyak dan lebih nikmat harusnya. Oh, gagal. Salahnya di mana nih? Oh, ini salahnya. Diperbaiki lagi. Masih belum berhasil. Oh, masih ada yang salah nih. Ya kan? Jadi orang yang kebanyakan gagal seharusnya dia lebih mapan daripada orang yang sering sukses. Jadi mau jadi orang gagal atau jadi orang sukses? Karena banyak pengalaman. Susah ya jawabnya. Mau jadi orang sukses atau jadi orang gagal? Jawabnya susah. Yang terbaik adalah jawabannya terserah Allah aja. Sukses banyak pelajaran, bener. Tapi gagal lebih banyak lagi pelajaran. Kita mungkin sedikit menghayal gitu. Kalau kita usaha kemudian berhasil, buka lagi usaha berhasil lagi, ya bisa kemudian buka lagi usaha berhasil lagi. Hampir semua usaha tuh berhasil. Ini sebenarnya jiwa kita itu ketika gampang berhasil itu sangat-sangat labil, nggak kokoh. Tadi tuh usaha berhasil terus berhasil. Ketika mau buka usaha lagi gagal, langsung stres. Padahal yang berhasil 4, yang gagalnya cuma 1. Tuhan yang nggak adil. Padahal kenikmatan yang dia dapatkan kemarin itu lebih banyak loh. Baru dikasih gagal 1 aja udah ngeluh. Jiwanya langsung labil. Tapi ini kan modalnya lebih besar daripada yang kemarin-kemarin. Tapi ini kan modalnya dapat ngutang. Tapi ini kan terus tapi. Rasain nggak? Kita udah nikah, itu kan berhasil. Kenikmatan kan? Punya anak berhasil, punya rumah berhasil. Baru dikasih sakit gigi aja, aduh sakit. Gak enak banget nih hidupnya. Kayaknya Tuhan gak adil. Orang lain kok yang gak pernah sikat gigi, gak pernah sakit gigi tuh. Ngelamar kerjaan gak dapet.
Padahal dari kecil kita sudah difasilitasi sama Allah, dikasih rizki yang berlimpah ruah. Ya, kalau seandainya hari ini kita belum berhasil, maka pelajaran yang terpenting adalah kita harus introspeksi dan kita kembali kepada Allah. Ya udah, hari ini belum berhasil, besok coba lagi. Terus coba lagi. Ya. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Itu loh yang Buya Sakur pernah ajarkan ke kita sebagai muridnya tuh. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Pelajarannya ini min alamatil intimadi yang alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalam. Kalau baru gagal sekali kemudian kita hilang harapan, kurangnya harapan kepada Allah, berarti kita masih mengandalkan diri kita. Kalau kita sudah mengandalkan Allah, gagal berhasil jarang terus sampai darah titik penghabisan. Enak ya Pak ya? Tapi ngejalaninnya yang susah. Tapi ya minimal ada lah gitu. Dan memang kenikmatannya itu nanti dirasakan ketika kita sudah berhasil. Ketika belum berhasil, rasanya capek. Berat. Berat banget. Tiap hari harus bayar hutang. Tiap hari harus, wah berat. Tapi ketika sudah berhasil, oh nikmat. Kalau seandainya saya dulu nggak pernah ngerasain ini, gitu, ngerasain yang kemarin-kemarin, mungkin hari ini saya belum bisa merasakan kenikmatan. Saya pernah diceritain sama seseorang yang ketika dia susah, waktu dulu susah gitu, dia ngeluh sama suaminya. Kenapa dulu gak pernah jalan-jalan, gak pernah beli barang-barang yang mewah kayak orang-orang tuh gitu. Ya. Kenapa sekarang, baru sekarang gitu, udah enak gitu. Jadi dia mengeluh ketika sudah sukses. Ini yang sering kita alami. Ketika sudah sukses, dia mengeluh masa lalunya yang kurang nikmat itu, yang kurang bahagia itu, yang gak kayak orang itu. Masuk akal nggak? Tapi sering kita alami kan? Pasangan kita atau siapapun kadang-kadang, dulu tuh kita gak pernah kemana-mana, gak pernah ngapa-ngapain tuh. Udah sukses sekarang, ngapain ngungkit-ngungkit masa lalu? Yang pacaran, perjuangannya luar biasa. Ya. Udah nikah banyak takut. Iya gitu. Padahal kan pelajarannya ya kalau kita di saat lagi susah, ya bagaimana kita bisa memanjakan diri untuk survive, bertahan hidup aja luar biasa. Kalau seandainya dulu udah sukses ngambil uang buat hutang ya, ngambil hutang itu, kemudian berpoya-poya, bagaimana jadinya saat ini? Ngerti nggak? Ada kan orang yang hidupnya pas-pasan, tapi nekat ngutang buat gaya hidupnya. Pinjol lah. Mohon maaf ya, ini nggak nyinggung siapa-siapa. Ini cerita gitu ya. Hidupnya pas-pasan, maksa pengen ngutang buat gaya hidupnya. Sok bayangin, kedepannya mau jadi apa? Iya. Jadi, ya memang sih manusia seperti itu. Ketika sudah sukses, dia ngungkit-ngungkit masa lalu. Kenapa saya dulu nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah ini, itu. Padahal itu proses kehidupan yang harus dijalani. Kalau seandainya dulu nggak seperti itu, mungkin saat ini nggak bakal jadi. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, kan begitu kan? Kalau peribahasa mah apal semua,
bersakit-sakit dahulu. Ini mah hidup pengennya tuh enak terus. Dari mulai lahir sampai mati gitu. Pengennya enak terus. Ya nggak ada ceritanya. Nggak ada. Kita mau bisa jalan aja. Dulu tuh ya capek belajar jalan. Tapi nggak dirasa. Karena kita semangat pengen bisa jalan. Jatuh, bangun lagi. Anak kecil tuh. Ya, udah jatuh, dia nggak ngerasa sakit, bangun lagi, nangis sebentar gitu, tapi bangun lagi, besok belajar jalan lagi, terus. Kita tuh harusnya belajar lagi ke masa kita zaman dulu, masa kita waktu kecil. Jangan baru jatuh sekali, udah kayaknya nggak bakat jadi pengusaha. Kan ini nih, mina alamatil i'timad alal amal, nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Kalau baru gagal sekali, kemudian kita ngeluh, oh berarti kita masih mengandalkan diri kita. Terlalu membanggakan diri kita. Kita ngajinya ke kehidupan sehari-hari dulu ya. Kalau ngajinya ke amal nanti mungkin agak sensitif lah. Ini kita ngomongin diri kita aja gitu. Jadi hidup itu ya ujian. Hidup itu adalah tantangan. Selama kita masih hidup, selama itu kita akan diuji. Hakikatnya masih seperti itu. Kalau kita paham. Orang yang sudah sukses diuji nggak Pak? Diuji untuk apa dia? Sama saja. Diuji supaya dia bisa bersyukur. Tapi kan nggak sadar. Orang yang belum sukses diuji nggak? Diuji supaya bisa bersabar. Kedua-duanya sama ujian. Justru ujian yang paling berat itu adalah ujiannya orang yang sudah sukses. Jarang yang bisa bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali. Karena ketika dia sudah sukses, itu egonya tinggi, naik kan. Oh ini mah hasil kerja keras saya ini. Bukan pemberian Allah, bukan anugerah Allah. Saya dulu tuh bisa sukses begini, dulunya jadi kuli bangunan, dulunya ikut ke ini ke itu, dulunya. Kalau saya nggak banting tulang gitu, nggak peras keringat, nggak mungkin saya jadi seperti ini. Itu orang yang sukses. Jadi dia akan terbelenggu dengan kesuksesan. Dia akan mengandalkan diri. Iya. Jadi dia mulai tuh membesarkan namanya, membesarkan dirinya. Dia nggak sadar bahwa semua itu adalah pemberian. Akhirnya Allah dikecilkan sama dia. Yang gede dirinya. Lebih berat nggak? Berat. Tapi kan kalau misalkan ya. diawali atas izin Allah, alhamdulillah atas izin Allah, saya sendiri begitu. Ya. Ya sebenarnya kita cerita ya kesuksesan kita kepada orang yang belum berhasil itu sama saja dengan kita mengolok-olok orang yang belum berhasil. Meskipun diawali dengan Tetap. Karena itu tidak ada kepentingan. Bapak nih, misalkan datang, kita ketemu temenan udah lama. Lihat, atas izin Allah mobil saya udah bagus tuh. Lihat rumah saya, atas izin Allah. Bapaknya ngenes nggak? Ngenes. Jadi sebenarnya dia membesarkan Allah atau membesarkan dirinya? secara tidak langsung menghina orang Iya. yang belum kenal Tuhan gitu. Iya. Yang belum sukses maksudnya. Bisa jadi begitu. Tapi yang lebih tepat sama saja dia menghinakan orang lain dengan kesuksesan.
nggak ada gunanya. Atau kita belum sukses, ketemu sama orang yang sudah sukses, kemudian kita cerita penderitaan kita, kesusahan kita. Aduh, hidupnya susah banget ya. Nggak kayak kamu enak hidupnya. Hakikatnya apa? Hakikatnya kita mengolok-olok Tuhan kita. Kita nggak sadar bahwa ternyata kita sedang mengumpat. Ya, mengumpat Tuhan yang menciptakan kita. Semua itu berkaitan dengan membanggakan diri kita, membanggakan dirinya. Kalau sudah menghilangkan membanggakan dirinya, ya no comment. Mau hidup sukses, mau hidup masih susah, no comment. Jalani saja hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Enggak peduli mau sukses, mau susah, mau enak, mau enggak. Ya yang penting jalani aja. Karena hidupku hanya mengikuti takdir yang kuasa. Hebat. Jadi ngaji tasawuf itu ngaji belajar membesarkan diri yang ada di dalam dirinya. Maksudnya membesarkan hatinya. Kokoh nggak? Kokoh. Makanya kata Buya Syakur, nggak usah minta uang banyak sama Allah. Minta aja dulu dikokohkan hatinya. Itu lebih hebat. Daripada kita minta uang banyak, belum siap. Malah justru kebanyakan uang itu yang akan menghancurkan diri kita. Kalau kita belum siap, susah Pak. Ya, sementara ini memang kita pengennya ya udah banyak uang dulu aja lah. Nggak peduli nanti ujiannya kayak gimana. Gitu. Ngayalnya kan begitu kan. Enggak Tuhan, enggak ya Allah. Pokoknya saya pengen jadi orang kaya. Nanti kalau saya udah jadi kaya, saya pengen sedekahin itu semuanya, ya kan? Saya pengen bantu anak yatim, saya pengen ini itu, pengen itu. Ya. Itu kan sebelum kaya ngomong. Kalau sudah kaya, beda. Hah? Beda. Jadi intinya adalah kalau kita tidak menerima dengan keputusan Allah, di saat kita masih susah, maka ketika kita sukses pun, itu sama kita tidak akan pernah menerima dengan keputusan Allah. Sekali nggak nerima, selamanya tidak akan terima. Jadi orang susah nggak terima, jadi kaya pun tetap nggak terima. Nggak terimanya apa? Capek Pak. Aduh. Banyak yang utang, gak bayar-bayar, mikirin karyawan. Aduh, pusing. Lebih pusing mana yang banyak banknya sama orang yang gak punya uang? Lebih pusing yang banyak uangnya, ngaturnya capek. Jadi balik lagi pertanyaannya, mau banyak uang, mau banyak uang. Jawabannya apa? Terserah Allah aja. Yang penting dikokohkan, ya. Hatinya dulu yang dikokohkan. Oke. Sekarang kita akan kembali ke amal. Di sini dikatakan al-i'timadu 'ala syai' wal isnad 'alaihi rukun ilaihi. Yang dinamakan i'timad, ya, mengandalkan istinadu alaihi warukun ilaihi, ya. Bersandar kepada sesuatu itu dan merasa nyaman. Jadi bahasa Indonesianya mengandalkan atau membanggakan. Wal amal harokatil jismi, yang dinamakan amal itu bahasa Arab Pak. Amal itu artinya gerakan badan. Awil kolbi atau gerakan hati. Itu amal namanya.
Bahasa Indonesianya apa? Kerja. Amal itu bahasa Indonesianya kerja. Kerja badan, kerja hati. Ya, tapi kalau diartikan bahasa Indonesia nanti susah. Tuh. Senggol. Loh. Loh. Ini waktunya ngerokok kayaknya. Dah, ya, aduh. Sok rokok dulu atau nyantai? Cepat dulu, cepat. Fa'in taharroka bima yuwafiqus syariah sumiya ta'ah. Nah, gerakan itu, ya tadi gerakan hati ataupun gerakan badan, kalau berkaitan dengan syariat, itu namanya ketaatan. Ta'at. Ta'at bahasa Arab lagi. Bahasa Indonesianya taat. Taat itu berarti patuh. Ya. Artinya patuh itu cocok gitu. Susah sih. Memang bahasa Arab itu kalau diterjemahkan itu kadang nggak pas. Iya. Iya, bergeser. Ada pengurangan nilai. Tapi kalau nggak diterjemahkan, kadang-kadang nggak ngerti juga. Taat. Kan beda sama taat. Hah? Taat itu bisa sama bos, taat aturan gitu. Tapi kalau taat di sini maksudnya adalah sesuai. Yang dikerjakan itu sesuai dengan syariat. Itu namanya taat. Wa in taharraka bima yukhalifu syariah sumiya maksiat. Nah, kalau enggak sesuai dengan syariat namanya maksiat. Beda kan? Wal a'malu 'inda ahli fan ala thalathati aqsam. Amal itu menurut ahli fan, orang-orang yang membagi ilmu itu ada tiga amal. Amalul syariah, amalul thariqah, wa amalul haqiqah. Amal syariat, amal thariqah, amal hakikat. Kalau di kitab apa namanya Sirul Asrar mungkin berkaitan dengan ilmu itu ada 4. Jadi ilmu syariat, ilmu thariqat, ilmu ma'rifat, kemudian ilmu hakikat. Ini yang ma'rifatnya dihilangkan. Ya bebas sih. Ini kan menurut pendapat ulama. Jadi nggak selamanya kita mengimani, gitu. Artinya mengakui pendapat ini gitu, bebas. Kita mau pakai yang mana? Ini kita bacanya ikut lima menjadi agak panjang pembahasan. Autakul amalul Islam, amalul iman, amalul ihsan. Atau bisa dikatakan amal Islam, amal iman, amalul ihsan. Ini hanya istilah-istilah saja. Au amalu ahlil bidayah, au amalu ahlil wasf, au amalu ahlil nihayah. Ada juga istilah amalnya orang permulaan, amalnya orang tengah-tengah, amalnya orang yang makomnya sudah sampai. Jadi kalau pembahasannya cuma 3, syariat, thariqat, hakikat. Berarti yang syariat itu adalah orang yang masih pemula. Kalau thariqat, orang yang sudah di tengah-tengah. Kalau hakikat, orang yang sudah sampai. Istilah saja. Atau ada amal Islam, amal iman, amal ihsan. Apa bedanya? Fasyariat an ta'budahu. Syariat itu
kita menyembah Allah. Ya. Kita menyembah Allah. Saya maknai secara letterlek dulu. Menyembah Allah. Wa tariqah an taqsudahu. Yang namanya tariqat yaitu kita menuju Allah. Wal haqiqat an tashhadahu. Yang namanya hakikat yaitu kita menyaksikan Allah. Beda ya. Menyembah Allah, menuju Allah, dan menyaksikan Allah. Ini unik. Fenomena yang muncul sekarang. Orang itu nggak mau melewati tahapan-tahapan ini. Pengennya langsung ke hakikat. Pengen langsung menyaksikan Allah. Pengen langsung menyaksikan Tuhan. Gak perlu ibadah. Gak perlu menuju. Sehingga banyak orang yang terjebak. Pengennya langsung enak. Sama. Ini ngaji tasawuf pun kayak gini. Jadi kita tuh kayak dikulitin gitu. Yang terjadi sekarang kan begitu. Kita pengennya langsung enak, nggak perlu ibadah, nggak perlu sholat. Udah dikira aja ingat sama Allah, enak udah. Padahal nggak bisa. Ketiga komponen, ketiga aturan, ketiga derajat, ketiga amal itu tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Makanya Buya Syakur pernah ngomong itu kayak satu kesatuan, segitiga. Bisa nggak jadi segitiga kalau dihilang salah satunya? Nggak bisa. Bisa nggak kita sekolah langsung universitas, nggak perlu sekolah SD? Nggak bisa, nggak terima. Meskipun kita udah pinter, nggak bisa kan? Nggak ada ijazahnya. Saya mau langsung SMA aja, tapi nggak sekolah SD, ya nggak bisa. Iya, tetap pakai prosedur. Nggak bisa. Kita mau langsung kuliah nggak bisa kalau nggak punya ijazah SD. Jadi tolak. Udah pinter Pak, saya udah tahu semua. Ya tetap aja masa bodoh. Saya udah inget terus sama Allah. Berarti saya nggak perlu sholat dong. Secara logika masuk akal nggak? Masuk. Orang udah pinter, ngapain sekolah SD? Langsung aja SMA tuh. Secara logika benar, tetapi secara aturan salah. Nah, kita hidup ini kan dengan aturan. Syariat itu namanya aturan. Nah, kalau kita hidup nggak pakai aturan, mau pakai aturan yang mana? Baliut. Aturan dibikin sendiri. Itu kan aturan Tuhan. Gitu. Ini yang menggelitik pikiran saya. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Karena dulu saya pernah ngalamin. Saya ketemu sama orang dan dia bertanya, Mas, sholat wajib nggak? Wajib. Betul. Tujuan sholat apa? Supaya ingat sama Tuhan. Kalau orang sudah ingat terus sama Tuhan setiap detik, setiap saat, masih wajib sholat nggak? Oh. Masuk akal kan? Tujuannya sudah didapati, tapi kenapa harus selalu masih sholat? Karena itu aturan. Dan tidak mungkin selamanya kita dalam hidup ingat terus. Orang nyimpen kunci motor aja lupa. Jadi kalau ada orang ngomong inget terus tuh, itu bullshit. Di rekeningnya ada berapa coba? Ada 93.800.000, misalkan 93.800.000
8.000 sampai titiknya gitu, nol-nolnya. Ingat nggak? Nggak ingat. Ingat terusnya di mana gitu. Dalam hal-hal yang pasti saja kita masih lupa. Jadi ya itu hanya alibi saja. Itu alasan saja untuk meninggalkan kewajiban, untuk meninggalkan aturan. Enak nggak? Enak. Orang nggak pakai aturan tuh enak nggak? Enak. Karena dewek ya. Ya. Pakai narkoba ya kan? Kalau orang nggak pakai aturan kan enak gitu, bebas. Mau hubungan sama siapa aja gitu ya kan? Cek bebas. Kayaknya enak sih. Gitu. Tapi itu salah. Hidup itu ya hakikatnya aturan. Aturan yang dibuat oleh Tuhan. Jadi balik lagi, syariat yaitu kita beribadah kepada Allah, thariqat kita menuju Allah, dan hakikat yaitu kita menyaksikan Allah. Kita tidak mungkin bisa menyaksikan Allah kalau kita tidak beribadah, kalau kita tidak menuju. Kita mau ke Jakarta, mungkin nggak sih kita diem di sini terus kita nyampe Jakarta? Nggak mungkin loh. Raya. Syariatnya apa? Syariatnya kita bisa sampai ke Jakarta. Naik kendaraan, naik mobil, naik kereta cepat, naik motor, jalan kaki. Itu kan syariatnya. Terus udah naik kendaraan, harus dituju. Tujuannya kemana? Ke Jakarta. Jangan sampai udah naik mobil hilang tujuan. Kemana ya? Bingung. Turun di mana ya? Bingung. Jadi nggak bisa kita meninggalkan salah satunya, nggak bisa. Kita nyampe Jakarta, udah nyampe lah, diem aja di sini. Nggak bisa. Kalau ada orang seperti itu berarti ngayal. Kata kaum ngayal. Kita bisa pengen nyaksikan Allah, pengen kenal sama Tuhan, tapi kita meninggalkan aturannya, nggak bisa. Makanya saya pernah nanya ke Buya Syakur karena saya saking penasaran dan saya belum nyampe waktu itu. Artinya saya masih ragu ya dengan jawaban saya. Orang yang sudah ingat sama Allah berarti nggak perlu sholat. Saya tanya ke Buya, bener nggak Buya orang yang sudah ingat terus sama Allah setiap saat, setiap detik dalam hatinya Allah, 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 Allah. Berarti dia nggak wajib sholat lagi. Saya langsung dimarahin di depan umum, di depan orang-orang haji. Masih ingat saya. Memang sengaja Buya kayaknya marahin saya di depan orang-orang supaya itu jadi pelajaran. Salah. Tidak mengikuti aturan itu salah. Bener nggak? Ya karena aturan itu nggak bisa dilanggar. Ya tapi kalau seandainya lupa, tinggal minta ampun. Ya, minta ampun, balik lagi, udah. Ya, bikin KTP lagi. Autakum al-syari'ah li islahil dzawahir. Atau bisa diartikan syariat itu gunanya untuk memperbaiki bagian luar. Wa thariqah li islahil dhamair. Sementara thariqat untuk membersihkan bagian dalam hati. Wal haqiqat li islahis sarair. Sementara hakikat untuk membersihkan sir, rahasia yang ada di dalam diri kita. Jadi ada gunanya nggak? Ada. Orang yang nggak pernah sholat, Buya Syakur pernah ngomong, mukanya tuh kusem. Kan sering kita ngedengerin orang, oh muka-muka nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu. Ya, jadi angas gitu.
beringas gitu. Kelihatannya tuh apa ya? Ya kurang enak dilihat gitu. Gak luwes gitu. Secara lahiriah saja, kalau kita nggak sering cuci muka, itu kan jadi kusam. Itu secara lahiriah, apalagi secara batininya. Auranya tuh nggak ada. Itu kan untuk membersihkan badan kita sebenarnya. Jadi sholat itu kan bukan tujuan, sebenarnya itu hanya latihan saja. Ada makna di balik itu. Udah berapa menit Kang Opik? Oh? Oh. Mangga Pak. Siap. Mangga. Bentar lagi ya. Udah ngantuk belum nih? Ya memang begitu, apa namanya, godaannya kita tuh. Kita nonton bola aja kadang-kadang ngantuk, apalagi ngaji kan. Ya manusiawi. Makanya Buya Syakur dulu kalau ada orang ngaji kemudian tidur, nggak apa-apa tidur, yang penting kupingnya dibuka katanya. Saya pernah ngedit kajian Buya. Suara Buya sama suara orang yang tidur itu lebih gede suara orang yang tidur. Iya. Kata saya, ini siapa ya yang ngajinya suara mendengar? Suara Buya tuh kalah loh. Kayaknya dia tidurnya di samping. Tapi hebatnya Buya tuh selalu enak. Harusnya begitu emang. Ya ngaji itu harusnya begitu. Jangan terlalu kaku gitu. Ini saya kaku karena mic-nya kalau agak ini dikit ya. Nanti lah kita beli yang mic, tenang. Pelan-pelan aja. Udah dapat ya? Wa islahul jawarih bisalah sati umur, ini panjang nih nanti. Kayaknya udah dulu lah. Yang penting intinya kita belajar untuk menyetabilkan jiwa kita. Mau sukses, mau gagal, tetap harus berdiri, bangkit lagi. Ya. Ini kan pelajaran pertama tuh itu, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudi zalam. Jadi kalau gagal, ya jangan mungkes. Fight lagi. Gak dapat kerjaan, misalkan ngelamar lagi. Hari ini gagal, besok ngelamar lagi. Masih banyak pabrik-pabrik yang menerima lowongan kerja. Dan yang penting kita jalan. Ini pelajaran ya. Ya, pengalaman saya sendiri ya. Mungkin buat cerita aja lah. Mau dipakai terserah, mau enggak juga terserah. Yang penting kita belajar tuh kayak burung lah. Coba, burung punya apa dia? Punya usaha kah? Hah? Enggak punya rumah makan? Punya bengkel gitu? Hah? Nggak punya? Dia nanam padi gitu? Enggak. Nggak punya apa-apa loh. Burung itu dia hidup sebatang kara, nggak punya apa-apa. Udah gede ditinggalin sama emaknya, suruh nyari makan sendiri. Dia nggak punya tanaman, nggak punya uang, tapi dia dikasih fasilitas sama Allah, yaitu sayapnya untuk bisa terbang ke sana kemari. Berangkat pagi dalam keadaan kosong, lapar, tapi pulang dalam keadaan kenyang. Itulah ilmu burung.
Gak punya apa-apa, tapi dia bisa bertahan hidup. Yang penting berangkat pagi, pulang sore. Niat dari rumah berangkat, ya Allah saya niat cari kerja. Sok niat 40 hari. 40 hari. Kalau nggak dapet, laporan. Yang penting berangkat pagi, niat, Ma, saya mau berangkat cari kerja. Izin sama istri. Nanti sama istri didoain. Saya secara tidak langsung merhatikan Ya. Ya. Tiap hari, tiap pagi itu kesini, Ya. dia memang niatnya cari kerja. Ya. Ada. Selalu ada. Ya. Dia udah laporan, saya pagi ini udah 50. Ya, yang penting niatnya. Niat berangkat pagi pulang sore, dipakai ilmu burungnya. Jangan kecil hati sama burung. Burung aja nggak punya apa-apa loh, nggak punya tempat tidur dia. Tidur kehujanan itu. Tapi dia masih bertahan hidup. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang diciptakan oleh Allah, yang bergerak, ya, apapun itu, yang sangat kecil sekalipun, Pak. Ya. Ini punten-punten ya. Di setiap ruangan, di setiap ruang ini ada makhluk yang hidup sebenarnya. Kalau kita lihat yang pakai mikroskop ya, kayak saya yang kecil, di setiap ini di sini aja nih, di sini di kulit-kulit kita ada makhluk loh, dan dia hidup, bakteri, dan dia hidup. Apapun, wa ma min dabatin fil ardi, apapun yang diciptakan oleh Tuhan dan dia masih hidup, maka dia diberikan rezeki pada Allah, ditanggung rezeki. Yang penting itu dia melakukan sesuai dengan aturan, jalan dari pagi pulang sore, jalan. Kalau kita nggak jalan, mau dapat dari mana? Buya Sakor pernah mengatakan rezeki itu tidak dicari, tapi dibagi. Loh, kalau dibagi berarti nggak usah berangkat dong. Udah aja diem, kan dibagi. Coba bayangin, kalau orang punya pemahaman kayak gitu semua, BLT numpuk dah di desa. Hah? BLT numpuk di kantor desa, nggak ada yang ambil. BLT dibagi nggak? Tapi diambil nggak? Diambil. Syaratnya kita berangkat pagi, pulang sore. Udah ada. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Yang penting adalah kita berangkat. Ya. Oke. Mudah-mudahan malam ini kita bisa mengokohkan diri kita, memperbaiki kondisi hati kita, sama-sama belajar ya. Karena sulit sekali untuk mengokohkan hati ini. Mungkin mengumpulin uang bisa ya, bisa, semua orang bisa mengumpulin uang. Tapi untuk mengumpulkan hati ini susah. Padahal modal utamanya itu adalah hati. Semakin besar hati kita, semakin besar kesuksesan kita. Tapi semakin kecil hati kita, semakin kecil kesuksesan kita. Sukses di dunia wal akhirat. Kesuksesan di dunia nggak ada apa-apanya sebenarnya. Itu hanya sesaat. Dan kesuksesan hati itu bisa dibawa sampai mati. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang bisa menghadap Tuhan adalah orang yang hatinya besar, hatinya sukses, hatinya selamat. Penting untuk memperbaiki hati ini, menyelamatkan hati ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta yang bukan untukmu hanyalah fata morgana. Tapi cintamu, wahai kekasihku, abadi tak bertepi.
Betapa aku sering tergoda dunia, mencari cinta di wajah-wajah fana. Namun kau tunjukkan jalan kembali kepadamu sang kekasih sejati. Di setiap sujudku aku temukan hangatmu, di setiap tangisku aku rasakan pelukmu. Engkaulah cahaya di gelapnya batin, penawar luka di dalam derita yang mendalam. Terima kasih Tuhan karena Engkau, aku tahu arti cinta. Cinta yang tak meminta balasan, cinta yang hanya ingin memberi, cinta yang kekal di hadapanmu. Betapa aku sering tergoda dunia, mencari cinta di wajah-wajah fana. Namun kau tunjukkan jalan kembali kepadamu sang kekasih sejati. Di setiap sujudku aku temukan hangatmu, di setiap tangisku aku rasakan pelukmu. Engkaulah cahaya di gelapnya batin, penawar luka di dalam derita yang mendalam. Terima kasih Tuhan karena Engkau